Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam. Saya Reza Asun, kita ketemu lagi di Klinik Forex, judulnya yaitu bagaimana menentukan supply and demand dengan cara yang sangat sederhana. Baik, acara ini disponsori oleh Didimex. Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya yuk kita disclaimer dulu ya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa bahwa disclaimer ini penting bahwa Reza Hasim dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Hasim dan Imperium Strategi yang ada di grup Telegram, WhatsApp itu nggak akan pernah benar itu silahkan aja keluar dari grup itu dan jangan pernah transfer karena itu bukan nama kami. Kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu kasus yang lucu nih gitu ya. Banyak sekali perdebatan antara mana sih yang bagus fundamental apa teknikal gitu. Jadi kalau masih ada yang memperdebatkan mana yang lebih hebat fundamental atau teknikal itu biasanya tidurnya kurang merem gitu, kurang miring, kurang malam kayaknya tidurnya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya sebenarnya yang memperdebatkan antara fundamental dan teknikal mana yang lebih hebat buat saya biasanya levelnya masih kurang tinggi gitu ya. Jadi pengetahuannya nggak terlalu banyak gitu. Baru melihat di suatu sisi saja itu bisa mengatakan bahwa gajah itu bentuknya itu adalah panjang. Enam orang buta melihat gajah itu adalah suatu hal yang menurut saya itu kan suatu penafsiran saja. Jadi pada saat kita mengatakan metode kita yang paling benar, itu sebenarnya seperti orang buta yang lagi pegang kupingnya gajah, di gajah itu tipis gitu. Sehingga banyak sekali aliran-aliran kalau menurut saya di forex ini dengan semua metode yang ada. Buat saya sih nggak masalah, silahkan saja dipercaya karena itu kan suatu tafsir saja. Menurut saya yang namanya garis-garis yang ada di dalam MetaTrader itu kan suatu garis imajiner, garis yang di dalam kenyataannya itu kan tidak pernah ada garis itu. Tapi pada saat Bapak dan Ibu mempercayai metode itu dan mengulang-ulang, yang penting adalah disiplin. So, kita bisa lihat kok winning rate-nya berapa, lalu risk and reward-nya berapa. Jadi kalau mempunyai suatu metode, jelas kita harus sudah tahu winning rate-nya itu berapa. Bapak dan Ibu semuanya, penafsiran terhadap pergerakan harga ke depannya itu membuat kita akhirnya kadang-kadang terpecah-pecah. Ini ada metode yang paling bagus, ini yang metode yang jelek, ini yang lebih bagus. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada metode yang sempurna. Karena kalau sudah melewati suatu metode yang sempurna sekali, hati-hati pada suatu saat kita harus tahu bahwa yang menggerakkan pasar itu banyak sekali faktornya gitu. Sehingga pada saat kita mempunyai suatu metode yang valid, pasti kita mempunyai suatu batasan-batasan, pasti kita mempunyai suatu aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Pada saat kita langgar, maka biasanya metode kita tidak berjalan. Banyak dari kita yang mengatakan bahwa ini teknikal yang terbaik, tapi pada saat ada fundamental ini tidak berlaku lah ya kan tandanya kan tinggal kita sudah tahu gitu loh di atasnya itu ada siapa gitu ya. Dan Ibu semuanya kadang kita melihatnya suatu akibat bukan sebabnya. Sebab ini penting dan akibat juga penting. Jadi kalau menurut hemat saya itu yang namanya teknikal itu kan ingin memprediksi pergerakan pasar ke depan. Tapi sumbernya itu adalah volume dan harga gitu. Dan biasanya ini membuat suatu time frame menjadi jauh lebih kecil. Kalau kita lebih gampangnya adalah orang yang sedang menghadap tembok gitu, dia mempunyai suatu batasan. Dan pada saat di balik tembok itu kita nggak pernah tahu ada terjadi apa. Fundamental itu bisa menjebol tembok itu dan kita kadang-kadang baru kaget gitu. Oh ternyata gitu ya. Resistennya nggak di situ Pak Jo gitu ya. Resistennya bisa di atas dan segala macam ya. Semua adalah sebab akibat gitu. Akibat ini timbul karena ada suatu sebab. Banyak orang mempelajari akibatnya. Jarang sekali orang berbicara masalah sebabnya. Kenapa harga gold naik? Itu sebabnya yang dicari. Sehingga pada saat teori ekonominya berulang, maka pergerakan harganya pun akan berulang.
maka pola harganya pun akan berulang. Tapi pada saat kita hanya berbicara masalah akibat saja, ada baiknya kita menggunakan time frame yang lebih kecil. Karena kita sudah tahu yang namanya fundamental itu melihat pergerakan market ke depannya, sama ya, melihat market ke depannya, tapi dasarnya itu adalah data ekonomi, keuangan, politik, dan segala macamnya. Sehingga kita bisa melihat jauh lebih panjang ke depannya. Sehingga time frame-nya biasanya akan jauh lebih panjang. Bapak dan Ibu semuanya nggak semua yang namanya trader itu nggak ada kerjaan gitu. Banyak pekerjaannya. Kita itu sibuk banget gitu loh. Nggak bisa setiap hari nungguin signal keluar, membuat garis-garis, buat saya sih buang-buang waktu gitu. Ada waktunya kita membuat suatu trading forex ini memperlakukannya seperti instrumen keuangan, di mana mempunyai suatu jangka waktu tertentu yang membuat kita menjadi jauh lebih nyaman melihat suatu pertumbuhan dari uang yang kita punya. Bukannya yang bertumbuh adalah adrenalinnya tentunya. Kang Irwan, apa kabar Kang? Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Kang udah berapa lama kenal trading? Karena trading tuh sebenarnya lah lumayan lah di 2000. Kalau untuk trading forex sendiri saya sih di 2014. Oke, Hmm, 2014 sampai 2023 tandanya udah sekitar 9 lah ya, 9 tahunan, 10 tahunan. iya Kang, Pak, sosok lah. ya selama Hmm, 10 tahun terakhir ini. Kang udah pernah ketemu berapa banyak mentor sih Kang? yang terakhir paling Pak Reja sih. Kan terakhir kita ketemu sama itu tahun berapa ya kita sharing-sharing masalah trading di awal. Kakak ketemu saya itu tahun berapa ya? Sharing-sharing di Juni 2020 Pak. Ya Dua. sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ya, Kalau 2024 mungkin hampir 4 tahun bisa oke. jadi sarjana saya di Imperium Pak. Tahun 2020 kita sharing, kita diskusi, kita belajar masalah trading dengan ngomongin resiko di depan, bukan ngomongin profit di depan gitu ya. Selama itu, Akang pernah MC nggak sih kan? Kalau sebelum join lebih banyak MC sih Pak. Oke, Sebelum join Imperium. Tapi kalau setelah join Imperium, kalau kerugian sih memang ada ya Pak. Paling banyak sih waktu itu hampir tertarik sampai 50% kerugiannya oke, di menarik ini. 2020 awal. Ini Itu juga menarik ini. mm, Menarik ini. Ketarik mm, sampai 50%. Apa yang Akang lakukan pada saat dia ketarik sampai 50% di awal saat pembelajaran? yang pasti ya saya diemin aja Pak. Si ininya si tradingannya saya Oke, diemin aja karena dari awal kan itu udah melanggar MM. Itu udah melanggar MM Pak. oke, Jadi jadi itu sih sebenarnya analisanya terlalu pede sih Pak. Jadi oke. analisa fundamentalnya terlalu pede, analisa tekniknya terlalu pede. Jadi MM-nya udahlah terabas aja. Ternyata kalau udah ketarik baru, nah mikir biasanya. Oke, Kang, pertanyaannya pada ketarik 50%, drawdown turun sampai 5, equity turun sampai 50%. Karena drawdown ya 50%. Akan top up nggak di situ? Enggak tahu apa. Oke, dan ternyata memang kebetulan gitu ya, harga berpihak sehingga harga naik naik atau turun sesuai dengan harapan, akhirnya clear. Nah, mulai tertib tradingnya itu tahun berapa ya, Kak? Mulai tertib di 2020 akhirnya, Pak. Jadi Dua, waktu itu ada yang titip dana, Pak. oke, Nominalnya sih memang nggak terlalu besar, cuman karena effortnya harus harus aman, yang pertama, yang keduanya itu kan dana orang lain, otomatis saya harus lebih tanggung jawabnya harus lebih besar sama yang mungkin harus amanahnya juga harus lebih besar lagi, Pak. Jadi oke. di sana yang nama saya nggak terlalu pikiran namanya analisa Pak. Jadi memang ilmu imperium yang perhitungan money management itu dipakai. Jadi itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ketariknya nggak terlalu dalam sih. Walaupun hampir waktu itu hampir 20% ketarik drawdownnya. Jadi selama 4 tahun atau 3 tahun sampai hari ini tuh nggak pernah top up, nggak pernah MC, kira-kira seperti itu ya, Kang ya. Iya Pak. Kalau Pertanyaan KMC sih kalau dengan perhitungan itu ya otomatis jauh Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Kang. Ya. Tahun itu biasanya akan dapat berapa persen ya? Kalau tahun itu, kalau dia kata-kata di 2020
itu sekitar 3%-an, Pak. Meningkat Setahun ya. tuh ya setahun 2020 itu meningkat tuh di 2021 sampai 2022 itu rata-rata ya 3 sampai 5 sih, Pak. Setahun. Setahun. Oke. Lalu setahun apa sebulan? Oh, sebulan, Pak. Sebulan 3 sampai 5% kalau di rata-rata 60 sampai 65% Oh, di sekitar tahun 2021 2022 itu. 60%. Nah, sekarang kan 2023 ini udah mau habis nih. Nah, sebulannya dapat berapa persen? Kalau 2023 alhamdulillah ada peningkatan, Pak. Oke. Jadi 4 sampai 5% Oke. per bulannya. So, kalau kita potong rata-ratanya sekitar satu tahunnya 50 sampai 60% per tahun ya. Buat saya sih itu udah bagus banget. Performannya dari Shelton Wealth gitu. Shelton aja performannya cuma sekitar 50-an gitu. Paling kecil setahun tuh 15% gitu. Itu sekelas Shelton gitu ya. Jadi, so menurut saya Bapak dan Ibu nggak usah takut kalau punya cuman sedikit dan setahun karena kalau kita taruh di bank juga cuma dapat 5% gitu. Ewan, kenapa tiba-tiba satu bulan itu bisa 4 sampai 5% gitu ya? Kok yang penting kan Hmm, konsisten, nggak pernah top up, ya. nggak pernah habis duit orang. Hmm. Itu menggunakan teknikal yang pasti paling sederhana. Oke, silakan Kang Ivan. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, tradingannya juga profit selalu, lancar semuanya menuju akhir tahun ini. Kita langsung aja mungkin ya. Jadi sebenarnya walaupun kita hari ini berbicara masalah analisa teknikal, cuman tetap rule trading saya yang dipakai yang tadi dibicarakan sama Pak Reja di awal itu, tetap analisa yang pertama tetap menggunakan analisa fundamental. Jadi analisa fundamental yang dulu, kemudian nanti biasanya saya pakai indikator. Indikatornya ada berupa data kuantitatif, jadi perhitungan data ekonomi yang sudah dikasih skor. Kemudian ada ton bank sentral. Di sini adalah gubernur bank sentralnya dari 1 sampai 10. Yang di dua ini itu kita kasih skor. Kalau misalkan hawkish bisa di atas 5 biasanya, kalau misalkan dovish di atas, di bawah 5. Cuman kalau misalkan netral antara 5 sampai 6. Kemudian ada analisa SWOT terkait masalah currency di sini. Yang terakhir ada data COT. Jadi data COT di sini adalah intinya dia semua institusi-institusi besar yang hari ini atau di minggu ini pegang misalkan Audi atau misalkan USD itu di berapa persen. Yang terakhir baru di analisa teknikalnya. Ada supply demand atau IME atau support resistance yang sekarang lagi rame ini namanya smart money concept. Ada order block, ada macam-macam. Cuman yang kita bahas untuk hari ini yang di supply demand yang sangat simpel sekali. Jadi rule-nya tetap di awal kita pakai analisa fundamental untuk menentukan arah besarnya tren itu sendiri. Kemudian saya pribadi pakai indikator. Yang ketiga baru menggunakan analisa teknikal untuk entry-nya. Jadi jangan dibalik ya, Bapak Ibu. Analisa teknikal dulu baru fundamental. Nanti jatuhnya bukan lagi trading. Jatuhnya nanti main tebak gambar. Baik, langsung untuk contoh kasus kali ini, kita compare antara tiga mata uang. Yang pertama Audi, yang kedua JPY, dan yang terakhir US dollar. Biar nanti compare-nya apple to apple, saya ringkas saja untuk ketiganya ada katalisnya saya ambil untuk kebijakan moneter. Moneternya yang kedua kita lihat apakah masih fokus pada inflasi dan yang ketiganya ada tingkat upah pendapatan. Untuk selanjutnya ini yang Audi. Berdasarkan pernyataan terakhir dari gubernurnya RBA yaitu Mr. Bullock pada notulen yang terakhir kemarin Selasa, nadanya masih hawkish dan masih ada kemungkinan setidaknya untuk tahun depan ada kenaikan satu kali minimal di 25 BPS. Untuk inflasinya sendiri, untuk mata uang Audi ini, dia masih berfokus pada inflasi karena dibandingkan negara-negara G7 atau negara-negara maju lain, Audi ini dia angka inflasinya masih cukup relatif tinggi ya di 5%. Masih tinggi, dia masih di bawah Inggris. Walaupun tadi Inggris dia
untuk inflasinya di 4, sekian kalau nggak salah. Kemudian untuk tingkat pendapatannya masih tinggi karena PDB-nya juga masih tinggi dari hasil housingnya. Jadi pendapatan PDB Australia ini biasanya sekitar 14% dari data housing, yang mana data housingnya masih masih tinggi ya. Jadi untuk tingkat pendapatan Australia masih tinggi. Maka dari sini kita simpulkan untuk Audi ini ke depannya sih masih relatif ada penguatan ya. Kemudian untuk katalis JPY yang pertama dari nada bank sentralnya itu kemarin UEDA walaupun agak-agak dopis, cuman kemungkinan di tahun depan ada kemungkinan untuk perubahan kebijakan dari minus mungkin ke nol mungkin ya. Untuk inflasinya, inflasi Jepang ini sebenarnya di angka 3 untuk negara Jepang yang tidak punya sumber daya alam sebesar negara-negara tujuh lain. Dalam 1 tahun ini termasuk tinggi sebenarnya. Jadi menurut beberapa pandangan bank-bank besar yang lain, harusnya si Jepang ini memang secepatnya keluar dari kebijakan utang mudah untuk tahun depannya. Untuk pekerjanya sendiri, upahnya kemungkinan ada kenaikan mulai di tahun depan, entah mungkin di April atau sekitar April atau Mei mungkin ya. Itu berdasarkan biasanya data di upah pekerja perubahannya di April sampai Mei itu di upah musim semi biasanya. Untuk USD, untuk katalis yang dari bank sentralnya, kemarin udah kemungkinan nggak ada kenaikan suku bunga lagi. Terus fokus inflasi saat ini udah tidak fokus lagi untuk inflasinya karena dari tahun kemarin ada penurunan dari 7% ke 3% yang cukup lumayan, turunnya cukup signifikan lah. Yang terakhir untuk data tenaga kerjanya walaupun masih kuat, data NFP-nya masih kuat, data penganggurannya masih terpanas, kemungkinan sih di tahun depan dari beberapa analis juga diprediksi tingkat pendapatannya akan ada penurunan. Jadi sejauh ini sih saya lihat untuk USD ini kemungkinan ada penurunan yang cukup lumayan ya di tahun depan. Jadi dari tiga katalis fundamental itu saya simpulkan untuk USD Jepang Yen ke depannya arahnya sell, kemudian untuk Audi USD arahnya buy dari hasil analisa fundamental ini. Yang keduanya kita masuk ke rule yang kedua di indikatornya. Setelah masuk resumenya di sini kita lihat data indikatornya. Kalau kita bandingkan di sini untuk bank sentralnya USD 7 kalau dibandingkan dengan Jepang masih unggul Jepang 8. Untuk relative strength and weakness-nya analisa SWOT tadi yang Jepang masih unggul di poin 2,20 untuk USD minus. Kemudian posisi COT-nya di Jepang ini dia 58%, yang USD minus 87%. Walaupun di scoring data ekonominya saat ini USD nggak ada, udah yang paling bagus ya dibanding negara-negara lain. Cuman data-data yang lain Jepang ini belum rilis kan. Setidaknya untuk saat ini dilihat dari indikator USD Jepang Yen masih di kondisi downtrend. Kalau untuk Audi USD di sini yang untuk indikator bank sentralnya 8, untuk ini 7, untuk RSI-nya dia 3,6, USD-nya minus 5,60. Di COT spekulasinya juga masih menang walaupun di data ekonominya kalah jauh, cuman ya nggak terlalu jauh lah dari ini. Maka saya simpulkan untuk indikator ini, Audi USD ke depannya masih dalam kondisi uptrend, setidaknya untuk tahun depan. Jadi kita langsung masuk aja ke supply and demand-nya di teknikalnya. Platformnya cuman ada di TradingView ya Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu masuk ke TradingView, ada yang namanya peralatan prediksi dan pengukuran, kemudian di ini ada berbasis volume, nanti ada profil volume rentang tetap. Kita langsung masuk aja ke aplikasi, kita masuk di TradingView. Untuk TradingView-nya sendiri, apakah yang berbayar atau yang gratis? Untuk yang ini sih saya pakai yang gratis. Kita masukkan Audi USD. Bapak
Ibu tinggal masuk ke kolom yang peralatan prediksi dan pengukuran. Kemudian ada berbasis volume di kolom ini. Kemudian tinggal masuk di profil volume tetap di menunya. Karena Audi USD ini ke depannya uptrend, kita tarik dari garis low yang ini ke harga yang sekarang. Saya ulangi ya, kita klik indikatornya, toolsnya kita masuk dari harga low ini ke harga yang running Audi USD sekarang. Maka akan terlihat seperti ini. Di cara bacanya jadi di volume di garis-garis yang ini, yang volumenya termasuk panjang, disinyalir berdasarkan tools ini, maka area supply demand yang paling kuat ada di daerah sana. Jadi untuk buy-nya Audi USD ada di harga 0,65445 sampai 0,65653. Untuk USD JPY kita coba kita masuk menunya yang tadi di kolom berbasis volume, nanti kita masuk karena USD JPY ini arahnya ke depannya masih tetap sell, maka kita tarik garisnya dari harga yang paling atas ke harga yang running saat ini. Kita zoom. Nah, di sini terlihat ada volume yang panjang di area sekitar 146 sampai 147. Maka disinyalir berdasarkan tools ini untuk area sell USD JPY ada di area 146 sampai 147. Kita buka terminal di Dimex-nya untuk Audi USD di sekitar 145, maka saya akan kasih buy limit di area tersebut 0,20. Untuk USD JPY di 146 sampai 147. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau dengan kasusnya gold? Untuk analisa fundamental sendiri, gold dengan simbolnya yang XAU-USD ya, bukan XAU-JPY atau XAU Euro. Kedepannya secara fundamental ada penurunan suku bunga di negara-negara G7, termasuk yang paling dominan, yang paling utama mungkin The Fed ya di tahun 2024. Atau mungkin The Fed juga yang kemungkinan yang pertama mungkin ya daripada negara-negara yang bakal menurunkan suku bunga. Masih ada faktor geopolitik, Israel Hamas, kemudian ada pemilu Amerika, ada pemilu Taiwan dengan dua kubu, ada partai kubu yang didukung oleh Amerika dan satunya lagi partai yang didukung oleh Cina. Kemudian resesi ringan mungkin untuk 2024 yang menyebabkan 24% cadangan emas di seluruh dunia. Cadangan emas di seluruh dunia di tahun 2024 mendatang. Jadi Bank Sentral ada niatan untuk meningkatkan cadangan emas mereka di tahun 2024. Maka dari analisa fundamental ini, goal kemungkinan atau kecenderungannya di tahun 2024 masih tetap uptrend. Kita masuk ke indikatornya, walaupun di indikator sebenarnya sih kenaikan sampai akhir tahun ini cuma 0,20, artinya selain volumenya perdagangan di gold ini nggak terlalu signifikan akhir tahun, kemungkinan juga harganya kemungkinan agak geraknya nggak terlalu signifikan, paling di situ-situ aja sih. Kita langsung masuk ke aplikasi kalau untuk gold, kita cari simbolnya XAUUSD, kemudian kita pakai toolsnya, kita tarik dari harga paling karena up, kita ambilnya dari bawah harga yang paling rendah sampai harga yang saat ini sedang running. Kalau dia dilihat secara supply and demand-nya sih, harganya mungkin sampai akhir tahun geraknya nggak terlalu ini ya, mungkin di sini aja geraknya, sideway. Karena volumenya juga udah mengecil nih. Kalau dilihat dari volumenya, makin sini makin mengecil, makin atas juga makin mengecil. Kemungkinan arahnya di sideways aja sih sampai akhir tahun mungkin. Kalau dilihat dari secara teknikal, supply and demand ini. Jadi kalau untuk goal, saya pribadi mungkin nggak bakalan trading goal ya. Minimal atau maksimal sampai akhir tahun ini. Mungkin di Januari pertengahan lah setelah data NFP Desember di Januari rilis.